ekobrik. Tentunya pembuatan ekobrik ini memerlukan sampah anorganik seperti plastik, terus ada mungkin makanan bekas, pembungkus makanan plastik gitu. Diharapkan dari masing-masing kelas itu bisa menjadi bersih gitu, Pak. Dan tentunya ini juga menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman di masing-masing kelas. Dari program ini, tujuan dari program. Terima kasih. Yang dari bisa plastik yang berbeda Nah, sampah itu kan adanya di lingkungan. Jadi kita sebagai manusia, gimana caranya kita bisa menjaga lingkungan kita? Contohnya dengan tadi melaksanakan program ekobrik. Nah, yang ketiga itu ada aset budaya. Kan percuma kalau kita cuma membersihkan lingkungan, tapi kita tidak melakukan itu secara berulang-ulang dan menjadikan itu sebagai kebiasaan. Kalau misalnya program ini hanya dilakukan cuma beberapa hari kan nggak ada hasil yang begitu bagus gitu. Coba di program ini jadikan sebagai kebiasaan, jadikan sebagai kebudayaan, pasti hasilnya akan lebih baik. Jadi ekobrik ini merupakan salah satu pemanfaatan sampah, utamanya sampah non organik. Nah, bahan utama dari pembuatan ekobrik itu yang pertama adalah botol plastik dan yang kedua adalah plastik itu sendiri. Caranya yaitu dengan memasukkan plastik, bisa dari plastik bekas makanan, plastik pipet atau bahan-bahan yang lain yang berdasarkan plastik. Nah, itu dimasukkan ke dalam botol, kemudian ditekan-tekan supaya mau dia padat dan bisa digunakan dengan baik. Contohnya dengan pembuatan kursi. Nah, seperti yang tadi katakan, kalau plastiknya belum penuh, masih ada celahnya, otomatis saat kita buat kursi dan kita duduki kan kayaknya. Maka dari itu perlu adanya sampah yang lebih banyak supaya isi dari botol itu penuh seperti itu, supaya nanti pembuatan kursinya dan saat kita manfaatkan kursi tersebut kalau sudah terbentuk itu bisa dijual. Selain bisa dijual, itu juga bisa dimanfaatkan di sekolah. Dan di sekolah kita kan banyak tamannya gitu, otomatis di sana kita bisa mendukung program sekolah, mendukung pojok baca, program pojok baca. Selain itu juga bisa menciptakan lingkungan yang bersih dan pengadaan aset baru. Contohnya kan kursi itu kan bisa kita taruh di taman-taman. Ya, betul sekali ya, seperti tadi makanya sampah bisa dijadikan aset, bisa. Yang penting kita bisa mengolahnya dengan baik seperti yang disampaikan. Selain menjadi modal atau aset sekolah, juga punya nilai jual. Ya. Menurut saya, kriteria dari ekobrik itu akan berhasil, yaitu ketika aset manusia, misalnya seperti siswa itu bisa memanfaatkan program ekobrik ini menjadi suatu dan menghasilkan suatu produk yang bermanfaat baik di lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah. Sehingga hal itu akan mengakibatkan lingkungan rumah sekolah akan menjadi bersih dan sehat. Swastiastu, perkenalkan saya Arya dari tim tujuan. Di sini saya akan menceritakan tujuan saya dan saya sebagai tim tujuan. Yang pertama itu adalah membuat siswa-siswi menjadi lebih peduli terhadap lingkungan sekolah. Itu caranya dengan menambah siswa-siswi agar ikut dalam organisasi ini dan bergabung membuat kerajinan-kerajinan yang bagus dan inovatif. Yang kedua, hindari terjadinya penumpukan sampah, yaitu dengan caranya memilah sampah dengan sampah organik dan non organik, dan tentunya sampah non organik itu akan kita jadikan kerajinan dan akan kita pamerkan ke sekolah-sekolah lain. Tentunya akan menjadi lebih keuntungan lagi bagi kita dan membuat siswa-siswi SMA juga menjadi lebih kreatif dan inovatif lagi dalam memilah sampah. Terima kasih. Dari Lima akan mempresentasikan kita dari program ini. Yang pertama, lingkungan kelas bebas dan sehat. Desain tokoh dari sampah anorganik. Yaitu terakhir tidak ada yang membuang sampah di kelas dan di sekitar kelas. Jadi diharapkan setiap kelas
menjaga kebersihan kelasnya dan tidak melakukan pembuangan sampah secara berserakan dan sembarangan. Lihat populasi timun dan apa sih timun ini? Jadi timun itu untuk mengurangi sampah plastik di rumah dan di sekolah. Jadi kita membuat suatu barang atau hasil dari sampah plastik ini menjadi suatu barang yang berguna. Kita mengusulkan membuat suatu sofa atau tempat duduk yang terbuat dari Perkenalkan, nama saya Nyoman Adi Nugraha dari kelas 11 D. Nah, di sini saya akan mengapanyakan tentang EcoBrick. Namun sebelum itu kita lihat dari pencemaran sampah plastik. Seperti yang kita tahu, sampah plastik ini merupakan sebuah sampah non-organik yang sangat susah sekali diolah. Itu jika dia diolah mungkin mencapai 1000 tahun. Oleh sebab itu, sampah plastik ini menjadi salah satu sampah yang sangat merugikan bagi lingkungan sekitar. Benar bukan? Dengan memanfaatkan plastik sekali pakai ini dan memaksimalkan penggunaannya lagi, kita dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang dipengaruhi oleh sampah-sampah plastik ini. Ya. Untuk negeri kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Halo Dek. Dari mana ini dapat sampah plastiknya ini? Banyak bungkus-bungkus minuman ya? Saya dapatkan dari kantin. Jadi kami sudah menyampaikan juga ke bapak atau yang menjaga kantin untuk tidak membuang sampah plastiknya, tetapi dikumpulkan kemudian diberikan kepada kami. Untuk kelas-kelas. Registrasi yang sedang ngumpul sampah. Iya. Ya, di sini Pak yang dicatat itu nama perwakilan kelas yang kan seperti daftar tiketnya, terus tuh kelasnya, terus tanda tangan untuk bukti yang punya, biar nggak hanya sekedar nama aja. Oke, nanti kita pisahin antara sampah non organik sama sampah organik. Oke.
Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba. Ayak man, ayak bosku. Ingin ku terlihat, lah I love you. Bercinta kamu bukan main-main. Ingin ku terlihat, lah my darling. Aku sayang kamu bukan main-main. Inilah hatiku, inilah rasaku. Ku ungkapkan bukan main-main. Inilah diriku, bahasa tubuhku. Ku tunjukkan bukan main-main. Ayak man, ayak bosku. Ingin ku terlihat, lah I love you. Bercinta kamu bukan main-main. Ingin ku terlihat, lah my darling. Aku sayang kamu bukan main-main. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Koma Inta Purnamayanti dari kelas 10C. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan perasaan dan harapan saya tentang program Tim Lihat Rukobati. Saya merasa senang sekali ikut dalam program ini karena sebelumnya program dibuat oleh lembaga atau sekolah, tapi kali ini dalam program yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru CGP, kami siswa terlibat langsung dari awal pembentukan dan teknis seperti pengumpulan sampah maupun pengolahan langsung menjadi barang yang berguna atau bermanfaat. Di sini kami bebas berekspresi, mengungkapkan ide kami dan menjadi agen perubahan terhadap teman-teman kami. Terima kasih, semoga program tetap berlanjutan dan semakin banyak karya-karya yang dihasilkan. Sekian dari saya, terima kasih dan Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Loputu Apriliani dari kelas 10C. Saya merasa senang sekali ikut dalam program ini karena sebelumnya program dibuat oleh lembaga atau sekolah. Tiap kali ini dalam program yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru CGP, kami siswa terlibat langsung dari awal pembentukan dan teknis seperti pengumpulan sampah maupun pengolahan langsung menjadi barang yang berguna atau bermanfaat. Di sini kami bebas berekspresi, mengungkapkan ide kami, dan menjadi agen perubahan terhadap teman-teman kami. Terima kasih, semoga program ini tetap berlanjut ya.